Kasus kekerasan seksual Kekerasan di kampus. seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dugaan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021, diketahui Permendikbud nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan melibatkan pemaksaan atau pengaruh dalam konteks seksual. Menurut berbagai tokoh dan lembaga, kekerasan seksual mencakup banyak bentuk seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Tokoh-tokoh seperti Dr. Fathia Alawiyah, seorang aktivis perempuan, menekankan pentingnya pemahaman mengenai kekerasan seksual sebagai isu yang sistematik dan berakar dalam struktur sosial. Cewek. Cewek pakai rok. Yuk samperin yuk. Lumayan juga tuh. Mana sih? Mana kalian? Apa abang ini? Cantik-cantik kok judes sih. Apa bang? Jangan macam-macam ya bang, ini kami teriak nanti. Jangan teriak lah. Salah deh. Catcalling adalah bentuk pelecehan verbal yang sering terjadi di ruang publik, di mana seseorang mengeluarkan komentar seksual atau tidak pantas kepada orang lain. Ini dapat mencakup siulan, pujian yang tidak diinginkan, atau ungkapan merendahkan. Catcalling bukan hanya mengganggu, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi korban. Penting untuk menyadari bahwa catcalling adalah bentuk kekerasan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik korban. Menghentikan budaya catcalling memerlukan kesadaran kolektif dan dukungan dari semua pihak. Mari kita mulai dengan menghargai privasi dan martabat orang lain, serta mendukung mereka yang menjadi korban dengan cara mendengarkan dan percaya pada pengalaman mereka. Cuy, kenapa akhir-akhir ini ngomong sedih? Ayo cerita, apa ada masalah? Apa? Enggak apa-apa kok. Cerita aja, nggak apa-apa. Masa sama kali sedih nggak mau cerita? Ayo cerita. Jadi kan, aku tuh Through my fingers all the time, I try to capture every minute. The feeling. Mana lah? Balik nih, Wak. Duduk dulu. Bentar dulu. Duduk dulu. Baru sampai. Duduk dulu. Apa? Apa cerita? Enggak, gimana kau sekarang? Aman lah. Aman. Pokoknya aman. Aman kali nih. Si bro tuh di mana? Si bro. Hah? Siapa tuh si bro? Alah, ayam kita. Ayah kita. Hah? Aman aja tuh. Aman. Gimana? Ada apa ini ya teman? Gak ada, Wak. Paling makan, jalan-jalan, teleponan paling. Itu aja. Itu aja. Yang lebih parah apa ini? Gak ada, Wak. Nggak ada. Ah. Kita zaman sekarang mana ada lagi, Cok. Kita tuh minimal cewek, kalau udah sayang sama kita minimal dia pasti ada kasih sesuatu yang itu. Enggak lah, enggak mau kayak gitu. Aku ini cowok baik-baik. Lemah di kok. Tengoklah. Coba kau tes lah sekali, kau tes. Kau minta apa aja misal. Kalau dia sayang sama kau pasti dia kasih. Alah, gila kau, enggak mau aku kayak gitu. Nggak percaya? Ya itu terserah kau. Aku cuma bilang aja. Cuman, nah kau pikir-pikir lah lagi nanti. Balik lu. Kau pikir-pikir lah tuh, jangan sampai kau nyesal nanti Kesempatan nggak datang 2 kali bilang terus. Luang lah ya. Iya, tadi, Wak.
Kenapa? Aku udah tahu semuanya. Tahu apa? Kamu selingkuh kan? Enggak lah. Kamu jangan bohong sama aku udah tahu semuanya. Apa sih kurang aku? Aku semua yang kamu minta semua udah aku kasih. Kurang aku tuh apa? Enggak ada aku selingkuh. Aku gak mau tahu kok kita putus. Kalau kamu putus, aku sebarkan foto kamu. Kekerasan seksual dengan mengancam korban merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual di mana pelaku menggunakan ancaman baik secara fisik, psikologis maupun verbal untuk memaksa korban melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Ancaman ini bisa berupa intimidasi langsung, ancaman akan menyakiti korban atau orang lain, maupun ancaman akan menyebarkan informasi pribadi korban. Jenis kekerasan ini sangat merusak karena tidak hanya melibatkan unsur pemaksaan, tetapi juga memanipulasi dan kontrol terhadap korban. Akibatnya korban bisa mengalami trauma mendalam seperti gangguan psikologis, kehilangan rasa aman, dan dampak jangka panjang lainnya. Seperti di video tadi kita menyaksikan bersama-sama akibat dari kekerasan seksual ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, kamu masuk. Nah, silakan duduk dulu. Aku ganggu waktunya Pak. Ini saya ada dokumennya skripsi dari Bapak. Boleh coba dulu. Ya, boleh. Kamu cantik kali bawa hari ini. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Masya Allah. Jadi gimana Pak? Ada tulisan skripsi? Ini tentang apa nih penelitiannya? Penelitiannya ini tentang nanti saya akan tunjuk ke lapangan Pak. Biasanya bidangnya itu ada yang Pak. Ini apa maksudnya nih? Ya bilang Pak, aku masih apa? Nah, gimana ceritanya? Kamu cerita yang mau bimbingan tapi nggak mau ikut bimbingan saya. Karena saya butuh bimbingan di luar Pak. Maaf Pak, jadi gimana nih Pak? Kapan bisa di ACC Pak skripsi saya? Besok pun boleh, misalkan kamu mau sama saya. Oh kalau gitu nggak bisa Pak. Saya ingin keluar Pak. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Adanya relasi kuasa. Dalam situasi ini, dosen yang memiliki otoritas dan pengaruh dapat mengeksploitasi mahasiswi yang berada dalam posisi yang lebih rentan. Bentuk kekerasan ini bisa mencakup pelecehan verbal dan non-verbal, permintaan hubungan seksual dengan iming-iming nilai, dan perilaku tidak pantas lainnya. Penting untuk menciptakan kebijakan yang jelas dan melindungi korban, serta menyediakan saluran untuk melaporkan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan seperti edukasi dan kesadaran, dengan mengadakan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual, termasuk definisi, dampak, dan cara melaporkan. Yang kedua, pelatihan untuk pengelola institusi, melatih dosen, tenaga pendidik, dan karyawan lembaga tentang pencegahan kekerasan seksual dan bagaimana mendukung korban. Yang ketiga, membuat kebijakan yang jelas, mengembangkan dan menerapkan kebijakan anti kekerasan seksual yang jelas dan tegas di institusi pendidikan dan tempat kerja. Mendukung korban, menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi korban, mendorong dan menghormati keputusan korban dalam melaporkan atau tidak melaporkan. Kami, mahasiswa UIN Araniri, Fakultas Usuldi dan Filsafat, menolak keras kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pelopor kesetaraan, stop kekerasan.